Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal yang ke-85. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah, dan Mazmur ini ditujukan kepada orang-orang Israel setelah mereka pulang dari pembuangan Babel. Kisahnya kita sudah tahu bersama-sama bahwa bangsa Israel jatuh dalam dosa, mereka mengeraskan hati mereka menjadi semakin dekil, lalu kemudian Tuhan mengizinkan bangsa Babel datang menyerbu, menghancurkan bait Allah, merubuhkan Yerusalem, menyisakan menjadi puing-puing. Sebagian besar orang Israel mati terbunuh, sebagian besar lagi ditawan, harta mereka dijarah, dan mereka harus hidup sebagai budak di Babel selama 70 tahun. Ketika waktu Tuhan tiba untuk membebaskan mereka, kembalilah mereka pulang dari Babel ke Israel. Lalu kemudian di Mazmur inilah menjadi mazmur peringatan kepada umat Tuhan setelah mereka pulang dari Babel. Mari kita baca ayat yang kedua. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Jadi ketika mereka pulang ke Israel, mereka sadar bahwa Tuhan berkenan kepada mereka, telah memulihkan keadaan mereka, mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Saudara-saudara, ketika kita hidup dalam dosa, maka ada waktunya Tuhan mengizinkan penderitaan datang supaya kita ingat bahwa kita telah berbuat dosa dan kita harusnya bertobat, belajar supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Itulah yang hendak dinyatakan Bani Korah, supaya bangsa Israel tidak mengulang lagi kebodohan yang pernah mereka buat di waktu lalu. Lalu kemudian ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihnya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sekali lagi, Bani Korah mengingatkan supaya mereka jangan kembali ke dalam kebodohan mereka. Dalam hidup ini kita sering menemukan banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan kehidupan buat kita. Pelajaran kegagalan, pelajaran kejatuhan. Bahkan kita harus bayar harga untuk kebodohan yang pernah kita lakukan. Dalam kehidupan ini kadang-kadang Tuhan mengizinkan penderitaan datang. Penderitaan itu terjadi karena apa? Karena kita tidak taat. Penderitaan itu terjadi karena kita berbuat dosa, kompromi dengan dosa, berpaling dari Tuhan. Maka Tuhan yang mengizinkan masalah penderitaan itu datang untuk mengajar kita, sekaligus untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan dan bertobat. Namun ingat, banyak orang Kristen jatuh dalam dosa, bertobat, dan Tuhan mulai pulihkan keadaannya. Namun yang terjadi berikutnya adalah setelah keadaan pulih dan aman dan baik-baik saja, maka dia kembali mengulang dosa yang sama. Persis seperti siklus yang pernah terjadi di era hakim-hakim Israel sana. Pada zaman hakim-hakim, maka polanya itu selalu berulang. Mereka melupakan Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan bangsa asing, mereka ditindas, mereka dibuat menderita, lalu kemudian mereka ingat kepada Tuhan bahwa mereka telah berbuat dosa, mereka bertobat, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan seorang hakim, dan hakim inilah yang melepaskan bangsa Israel dari tangan bangsa-bangsa asing, dan mereka mengalami kehidupan yang diberkati. Tak lama kemudian mereka kembali berpaling dari Tuhan, menyembah Allah lain. Lalu kemudian Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa asing, dan mereka mengalami penderitaan yang amat sangat, sehingga mereka minta kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan mereka. Tuhan bangkitkan seorang hakim, dan dari hakim itulah Tuhan membebaskan umatnya. Namun sayang, pola itu terus berulang-ulang terjadi. Maka hari ini biarlah rantai kebodohan itu putus dari hidup kita. Jangan sampai kita berpaling dari Tuhan, mengalami penderitaan. Tuhan pulihkan kita karena kita bertobat dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan berkati kita. Dan dalam keadaan diberkati, janganlah kita kembali melupakan Tuhan dan hidup menurut jalan kita sendiri. Itu adalah kebodohan.
Kebodohan jangan terulang. Kebodohan boleh terjadi, tapi biar itu hanya sekali menjadi sebuah pelajaran yang berharga buat kita. Yang berikutnya di dalam ayat yang 10, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, keselamatan dekat dengan kita. Berkat, kemurahan, kelimpahan, dan anugerah yang terbaik dekat kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Mungkin selama ini kita menemui orang-orang yang bekerja keras luar biasa tapi tidak membawa hasil sama sekali. Mereka dengan susah payah mengais rezeki tapi hanya kesulitan yang mereka dapatkan. Kenapa? Dan mereka lupa bahwa faktor utama keberhasilan adalah hidup takut akan Tuhan. Sehingga ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebaikan kepada kita dan akan memberikan kepada kita hasil dari segala sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan. Saya berdoa pelajaran yang pernah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel jangan sampai terulang dalam hidup kita. Kalaupun kita pernah berbuat kebodohan di waktu yang lalu, dan hari ini kita bertobat, hari ini kita dipulihkan, hari ini kita diberkati, please, jangan kembali kepada kebodohan yang sama. Mari terus maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin mengenal Tuhan dan semakin hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati.